Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, pada semua kawan-kawan peserta pelatihan kepemimpinan pengawas dimanapun juga berada. Mudah-mudahan kawan-kawan tetap diberikan kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, dan salam kompetensi. Kawan-kawan yang kami hormati, saya ucapkan selamat datang di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Di BPSDMD ini adalah kawah candra di mukanya aparatur sipil negara di Indonesia. Baik itu JPT, administrator, pengawas, termasuk juga para calon pegawai negeri sipil dididik, dibentuk, ditempa di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ini. Dan BPSDMD adalah lembaga terakreditasi nasional yang semua sarana prasarananya, sistemnya, sumber daya manusianya terstandar secara nasional. Selain itu juga BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ini adalah lembaga yang oleh Lembaga Administrasi Negara dinyatakan sebagai lembaga terbaik di Indonesia 3 tahun berturut-turut. Jika sekali lagi BPSDMD nanti akan melayani Bapak Ibu kawan-kawan semua di kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Dan di dalam overview ini kami akan menyampaikan 3 hal mendasar. Yang pertama adalah kenapa sih kemudian Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, dan pimpinan instansi menugaskan kawan-kawan untuk hadir di BPSDMD Jawa Tengah untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan. Apa kompetensi yang memang akan diajarkan kepada kawan-kawan semua? Kawan-kawan, di overview ini saya akan menyampaikan 3 hal mendasar. Yang pertama, saya akan menyampaikan kenapa kawan-kawan harus ditugaskan oleh Bapak Wali Kota, oleh Bupati, oleh pimpinan instansi untuk hadir di BPSDMD Jawa Tengah. Kenapa pelatihan ini penting bagi kawan-kawan? Gitu. Kemudian yang kedua, ketika mengikuti proses pembelajaran ini, kawan-kawan nanti akan mendapatkan materi apa saja, akan mendapatkan kompetensi apa saja. Dan yang ketiga tentunya, ketika kawan-kawan sudah mengikuti keseluruhan agenda pembelajaran, dari agenda yang pertama, agenda yang kedua, sampai dengan agenda yang terakhir, itu kira-kira kompetensi baru yang akan dimiliki oleh para pengawas ini kira-kira seperti apa? Itulah yang akan kami sampaikan di dalam kegiatan overview ini. Kepo kan? Maka ikuti terus overview pelatihan kepemimpinan pengawas. Kawan-kawan peserta PKP yang berbahagia, kenapa para pejabat pengawas butuh pelatihan ini? Penting mengikuti pelatihan ini. Tentunya kita sadari bahwa hari ini kita dihadapkan pada perubahan dunia yang luar biasa, cepatnya. Dan secara nasional pun juga kita tahu bahwa di tahun 2024 kita sudah harus masuk di world class birokrasi, ASN berkelas dunia. Yang tentunya untuk menyiapkan itu kita harus punya SDM yang unggul. Selain itu, yang perlu kawan-kawan ketahui dan pasti juga disadari, hari ini kita juga sudah masuk di era revolusi industri 4.0 yang katanya semua serba digital. Anak sekolah harus paham mengenai digitalisasi, orang kerja pun juga harus paham mengenai digitalisasi, orang bisnis pun juga harus paham mengenai digitalisasi. Dan katanya lagi ini adalah eranya anak muda yang semua perlu terginas, cepat, lincah, dan dukungan teknologi. Dan di era pandemi COVID-19 ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kita juga perlu lincah. Alasan lain kenapa para pengawas ini butuh pelatihan ini, yaitu adalah bahwa tuntutan masyarakat terkait dengan pelayanan nampaknya semakin tinggi. Masyarakat yang mau pelayanan itu diberikan secara biasa saja. Masyarakat mau pelayanan itu diberikan secara cepat, mudah, murah, dan juga harus tuntas. Dan itu pun juga menjadi penekanan Bapak Gubernur Jawa Tengah. Semua ASN Jawa Tengah harus mampu melayani masyarakat dengan baik.
Dan yang perlu kawan-kawan ketahui, pelatihan kepemimpinan pengawas ini juga nanti akan memberikan satu pengalaman kompetensi manajerial dan pengalaman kompetensi leadership yang dua-duanya harus diarahkan pada pembentukan kepemimpinan pengawas yang melayani. Kawan-kawan, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, sebenarnya kompetensi apa sih yang akan diajarkan di dalam PKP ini? Perlu kami sampaikan bahwa agenda pembelajaran PKP ini ada 4, di mana dari 4 ini masing-masing punya learning product, masing-masing punya goal kompetensi yang diharapkan. Maka agenda yang pertama yaitu adalah agenda agar kawan-kawan mampu untuk memimpin dirinya sendiri. Kerennya ini disebut sebagai agenda self mastery. Dan tentunya untuk memimpin diri sendiri nanti teman-teman akan dibekali dengan materi kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian untuk agenda yang kedua ini diharapkan nanti teman-teman adalah mampu untuk memimpin orang lain, ya, mampu untuk mengendalikan orang lain, mampu untuk mengarahkan orang lain. Maka di agenda yang kedua ini biasa disebut sebagai agenda kepemimpinan pelayanan, di mana di agenda yang kedua teman-teman nanti akan dapat materi itu mengenai diagnosa organisasi atau diagnosa reading. Kemudian juga bagaimana teman-teman nanti mampu berpikir kreatif, mampu membangun tim efektif, dan yang pasti diharapkan teman-teman mampu memiliki kepemimpinan di dalam pelaksanaan pekerjaan. Itu akan disampaikan, diajarkan di agenda yang kedua. Kemudian untuk yang agenda ketiga ini biasa disebut agenda pengendalian pekerjaan, di mana teman-teman nanti akan diajarkan banyak kompetensi atau materi agar teman-teman nanti mampu mengendalikan pekerjaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Akan diajarkan mengenai teknik komunikasi publik, kemudian juga akan diajarkan juga mengenai bagaimana sih kemudian pelayanan yang sudah memanfaatkan digital, teknologi, sistem informasi. Kemudian juga bagaimana sih kemudian pelayanan yang sesuai dengan standar mutu yang diharapkan, utamanya oleh end user kita, yaitu adalah masyarakat. Kemudian juga terkait dengan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan juga akan diajarkan di agenda ini. Dan yang terakhir adalah bahwa bagaimana proses pekerjaan itu sistem pengawasannya dilakukan dengan baik. Ya, diharapkan di agenda ini nanti teman-teman akan mendapatkan materi-materi sehingga pada akhirnya dapat mengendalikan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dan untuk agenda yang keempat ini adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Ada 2 hal yang nanti akan diajarkan. Yang pertama, nanti teman-teman akan mengikuti yang namanya kegiatan studi lapangan. Teman-teman akan diajak ya ke lokus-lokus yang memang lokus itu punya best practice pelayanan publik, gitu. Sehingga di situ teman-teman nanti bisa belanja masalah, belanja inovasi yang pada akhirnya nanti mampu untuk mengadopsi dan mengadaptasi inovasi yang ada di lokus. Kemudian juga masih di agenda yang keempat, teman-teman nanti juga harus merancang aktualisasi perubahan. Jadi bagaimana kemudian aktualisasi perubahan ini bisa dirancang sejak dari mengidentifikasikan masalah, mencari core isunya, mencari inovasinya, membangun tim dan seterusnya. Itu direncanakan. Dan juga bukan hanya merencanakan, tapi juga teman-teman nanti harus mengaktualisasikan dalam sebuah implementasi aksi perubahan. Kalau dulu namanya proyek perubahan, hari ini namanya adalah aksi perubahan. Sehingga teman-teman bukan hanya cakap terkait dengan knowledge, skill, attitude, tapi juga cakap di dalam mengaktualisasikan sebuah inovasi
perubahan. Itulah 4 agenda yang nanti akan diberikan kepada kawan-kawan selama pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, ketika teman-teman sudah mengikuti dan menyelesaikan semua agenda pelatihan dan dinyatakan lulus pelatihan kepemimpinan pengawas ini, kira-kira privat baru, kompetensi baru yang sudah diperoleh oleh teman-teman apa saja? Perlu kami sampaikan bahwa ketika teman-teman sudah mengikuti, sudah menyelesaikan, sudah mengimplementasikan aksi perubahan dan dinyatakan lulus, maka berarti teman-teman sudah memiliki dan memenuhi standar kompetensi manajerial seorang pengawas. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan PP 11 tahun 2017, seorang pengawas harus punya kompetensi manajerial. Dan hari ini berarti teman-teman sudah mengikuti dan sudah menyelesaikan, sudah memenuhi standar kompetensi jabatan. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses ini, maka teman-teman akan memiliki sebuah kompetensi baru yang sesuai dengan levelingnya, yaitu adalah kompetensi melayani. Karena setiap leveling jabatan itu harus ada kompetensi teknis yang harus dimiliki. Kalau untuk JPT, mereka harus punya kompetensi strategis. Kalau untuk administrator, mereka harus punya kompetensi kinerja organisasi. Sedangkan kalau teman-teman sudah mengikuti PKP, maka berarti teman-teman juga sudah punya kompetensi melayani. Kemudian setelah mengikuti pelatihan ini pun juga teman-teman berarti sudah memenuhi akuntabilitas jabatan pengawas. Di akuntabilitas jabatan pengawas ini, teman-teman diharapkan mampu merancang sebuah inovasi-inovasi baru pelayanan, mampu melakukan perubahan rutinitas pelayanan kepada masyarakat, dan mampu memanfaatkan teknologi di dalam pelayanan. Dan bukan hanya itu, di dalam proses pelayanan pun juga berarti teman-teman sudah punya akuntabilitas untuk membangun tim efektif dengan berkolaborasi dengan semua pihak. Agar apa? Agar dapat memberikan perubahan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, evidence baru yang akan saudara miliki, kawan-kawan miliki, yaitu adalah teman-teman sudah punya privat baru sebagai pemimpin perubahan, sebagai agen of change, yang tentunya diharapkan dimanapun juga teman-teman bertugas itu mampu untuk mendiagnosa organisasi, mencari inovasi dan melakukan perubahan pelayanan. Utamanya adalah pelayanan yang mudah, murah, cepat dan tuntas. Kawan-kawan, pelatihan kepemimpinan pengawas ini bukan hanya harus dilaksanakan oleh lembaga terakreditasi, tapi juga penyelenggaraan PKP ini pun juga harus terstandar secara nasional. Dan kawan-kawan ketika menjadi peserta pelatihan itu juga sudah teregistrasi secara nasional. Ya, kenapa terstandar? Dari sisi waktunya sudah ditentukan, dari sisi agenda pembelajarannya sudah ditentukan, dari sisi kurikulum sampai siapa saja yang boleh menjadi fasilitator atau narasumber di dalam pelatihan ini pun juga sudah ditentukan. Dari sisi waktu pelaksanaan PKP 96 hari. Ya, dari 96 hari ini nanti akan dilakukan secara on campus maupun secara off campus. Semua sudah diatur dari sisi timingnya, waktunya. Kemudian juga ada sesuatu yang berbeda memang. Pelatihan kepemimpinan pengawas kali ini akan kita lakukan tidak klasikal, tapi kita lakukan secara full distance learning. Karena memang ini sesuai dengan kebijakan lembaga administrasi negara, harus dilakukan substitusi atau perubahan metode pembelajaran selama pandemi COVID-19. Kita nggak tahu, mudah-mudahan ke depan kita segera bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sifatnya klasikal lagi. Meskipun pembelajaran dilakukan secara virtual, kawan-kawan nggak usah khawatir. Karena BPSDM Provinsi Jawa Tengah kita sudah mendesain proses pembelajaran ini di mana interaksi
antara fasilitator dengan peserta dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode yang namanya sinkronus. Sinkronus ini nanti terbangun satu komunikasi real time antara fasilitator dengan peserta. Pada saat sinkronus ini, pada saat pembelajaran langsung ini, maka teman-teman boleh menanyakan, teman-teman bisa berdiskusi, teman-teman boleh berkonsultasi baik dengan fasilitator maupun coach. Selain itu juga nanti ada metode interaksi yang disebut sebagai asinkronus. Asinkronus itu adalah proses pembelajaran yang tidak real time, di mana penyelenggara atau fasilitator bisa upload materi, ya, peserta bisa download materi kapanpun juga. Untuk pemimpin perubahan, tentunya banyak pihak yang akan dilibatkan di dalam proses PKP ini. Yang pertama tentunya adalah unsur dari peserta. Peserta ini adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan, yang telah diseleksi baik oleh instansi pengirim maupun oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan juga ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, unsur yang kemudian dilibatkan dari PKP ini adalah mentor. Mentor ini adalah atasan langsung dari peserta, sehingga atasan langsung dari peserta pun juga nanti terlibat di dalam proses pembelajaran, baik itu pada saat rancangan atau maupun di dalam proses aktualisasi aksi perubahan. Kemudian unsur yang ketiga adalah fasilitator. Fasilitator pun juga para widyaiswara yang memang telah memiliki brevet, telah memenuhi persyaratan untuk mengajar pelatihan pengawas ini, dan mereka punya kompetensi untuk itu. Kemudian juga di dalam proses pembentukan pemimpin perubahan nanti juga ada coach, ada pembimbing yang nanti akan memfasilitasi proses teman-teman di dalam rancang bangun aksi perubahan. Jadi nggak usah khawatir. Apabila memang ada hal-hal yang memang itu menjadi kendala, menjadi kesulitan bagi teman-teman, silahkan nanti bisa berdiskusi, berkonsultasi dengan para pembimbingnya masing-masing. Nanti akan dibagi di 4 kelompok, masing-masing kelompok difasilitasi oleh para coach. Kemudian selain itu juga nanti ada unsur penguji, ya, penguji nanti yang akan menguji, menggali kompetensi kepada Bapak Ibu semuanya, baik itu pada proses seminar aksi perubahan maupun pada saat seminar implementasi aksi perubahan. Kemudian juga ada host. Host itu nanti yang karena memang prosesnya virtual, host nanti akan memfasilitasi teman-teman pada saat proses registrasi, pada saat proses masuk di dalam akun-akun Zoom yang nanti akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Itu unsur-unsur yang terlibat di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Dan tentunya kita semua tentunya berharap kawan-kawan bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik sejak awal sampai dengan akhir. Bukan hanya mengikuti, tapi juga bisa menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Dan pada akhirnya teman-teman bisa ditetapkan sebagai agen perubahan, sebagai pemimpin perubahan. Sekali lagi, selamat belajar, selamat berkarya, selamat berinovasi. Sukses selalu untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.